semuanya, kami dari kelompok 10 Orasi Fisik 2021. Dalam video ini, kami akan menjelaskan secara singkat apa itu 21st Century Skills atau yang biasa disebut keterampilan abad ke-21. Apa aja sih keterampilan abad ke-21 itu? Tonton terus ya videonya. Dunia pada abad ke-21 mengalami perkembangan dari hari ke hari, menimbulkan tantangan dalam segala aspek kehidupan. Istilah 21st Century Skill atau yang lebih dikenal dengan keterampilan abad 21 mengacu pada kemampuan yang diperlukan seorang individu dalam beradaptasi secara aktif dan maju yang bersifat global, kreatif, dan kolaboratif sehingga menciptakan sumber daya manusia yang cepat mengadopsi perubahan. Abad 21 ini juga berfokus pada 3 keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan belajar atau learning skill. Yang kedua adalah keterampilan literasi atau literasi skill. Dan yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Pertama adalah learning skill atau keterampilan belajar, yaitu sebuah bentuk keterampilan yang dibutuhkan untuk memperoleh pengetahuan baru dengan proses mental yang dibutuhkan untuk beradaptasi dan sukses secara akademis maupun non-akademis. Keterampilan belajar yang dikenal dengan 4Cs diantaranya adalah critical thinking, related to finding solution to problems. Berpikir kritis sebagai sebuah pemikiran yang jelas, rasional, logis, dan mandiri. Hal itu tentang meningkatkan pemikiran dengan cara menganalisis, menilai, dan merekonstruksi. Seorang critical thinking memiliki rasa ingin tahu, tekun, objektif, dan kreatif. Selanjutnya, creative thinking, about how to think outside the box. Kreativitaslah yang dapat membuat kita memandang dan memahami suatu konsep dari sisi yang berbeda, sehingga kita bisa membuat inovasi yang baru. Contoh dari creative thinking yaitu membuat poster atau flyer untuk mempromosikan suatu barang atau suatu acara, dan juga kita menyusun rencana pembelajaran untuk peserta kelas online dan lain sebagainya. 2C berikutnya adalah collaboration atau kolaborasi dan communication atau komunikasi yang meliputi kemampuan menganalisa, berargumen, mengklasifikasikan, mendeskripsikan, mengevaluasi, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah. Berikutnya adalah literasi skill atau kemampuan literasi yang dapat membantu memperoleh, mengelola, serta memahami pengetahuan baru melalui proses membaca dan menulis dengan fokus dalam membedakan fakta, media penerbitan, dan teknologi di baliknya. Kemampuan literasi meliputi informasi, media, dan teknologi. Sebagai mahasiswa, kita harus dapat memampukan diri untuk melakukan kerja dengan lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Informasi literasi meliputi keterampilan tradisional seperti membaca, menulis, dan mengembangkannya pada dunia modern dengan memanfaatkan media teknologi. Dengan kemampuan literasi yang baik, kita dapat terbiasa tidak sekadar menerima informasi begitu saja, namun berpikir kritis dan menganalisis baik atau tidak, asli atau palsu informasi yang kita terima, dan tentunya dapat menghindari kita dari berita hoax. Selain learning skill dan literasi skill, yang terakhir ada life skill. Life skill atau disebut juga kemampuan hidup berwujud elemen-elemen dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari yang berfokus baik pada kualitas diri pribadi maupun profesional. Atau life skill juga disebut kemampuan diri dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. 5 keterampilan hidup abad ke-21 yang biasa disingkat FLIPS diantaranya ada fleksibilitas, leadership, inisiatif, produktivitas, dan social skill. Dan ini adalah salah satu contoh dari kelima bagian tersebut. Selain 3 kategori yang telah dijelaskan sebelumnya, keterampilan abad 21 juga dibagi menjadi 5 subtema. Yang pertama, Global Awareness. Global Awareness merupakan sikap belajar dan berkolaborasi dalam perbedaan budaya, suku, ras, agama, dan bernegara. Sikap saling menghargai sesama baik dalam perkataan maupun perbuatan. Pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa kehidupan ini diperlukan untuk kepentingan global. Dalam cara berpikir, kita dapat berpikir secara global dan dalam bertindak dapat secara lokal. Think globally and act locally. Itulah Global Awareness. Financial, Economic, Business, and Entrepreneurship Literacy dapat mengetahui peran ekonomi dan mengatur keuangan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.
dapat meningkatkan produktivitas diri maupun menentukan pilihan karir yang tepat, dan dapat mengatur strategi dalam membangun wirausaha. Civic literasi memiliki makna yaitu berpartisipasi aktif dalam kehidupan kewarganegaraan, mengetahui secara aktif informasi seputar sistem dan kebijakan pemerintah, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, memahami kondisi sosial politik, lingkup nasional maupun internasional. Health literacy. Health literacy adalah kesadaran dan pemahaman terhadap kesehatan dan keselamatan diri sendiri, serta pelayanan kesehatan terkait. Memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait upaya menjaga kesehatan seperti nutrisi makanan dan olahraga, menggunakan informasi yang tersedia untuk memutuskan tindakan atau kontrol kesehatan yang tepat, dan memantau kondisi kesehatan diri maupun keluarga. Kemampuan yang dimiliki seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya serta memperlakukan lingkungannya dengan baik. Environmental literacy berhubungan dengan pemahaman dan kebiasaan dalam memperlakukan lingkungan. Environmental literacy sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang berwawasan lingkungan, yang mengerti akan arti ekologi dan lingkungan bagi keberlangsungan hidup manusia, permasalahan dan dampaknya bagi masyarakat. Sejalan dengan era globalisasi, perubahan yang terjadi pada dunia keabad 21 berlangsung sangat cepat. Nah, perubahan yang berlangsung sangat cepat ini dapat memberikan peluang jika dapat dimanfaatkan dengan baik, tapi juga bisa jadi bencana kalau tidak antisipasi secara sistematis, terstruktur, dan terukur. Untuk mengantisipasi perubahan ini, tentunya manusia harus menguasai beberapa keterampilan tertentu agar dapat bersaing dengan manusia dan teknologi. Maka dari itu, muncul istilah 21st Century Skill atau ketentuan abad ke-21.